Ya, terima kasih. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UAS proyek kami pada mata kuliah Sistem Cerdas 2 dengan judul yang telah kami buat yaitu mengenai tentang implementasi klasifikasi jenis kelamin dengan metode CNN mengacu pada citra mata manusia. Untuk tim anggota kami terdiri dari Niko Andrianto dan saya sendiri, Dian Alfa Fisabilillah. Selanjutnya, pada latar belakang dari tentang tugas proyek ini, yaitu klasifikasi gender ini termasuk ke dalam klasifikasi biner yang memprediksi gambar yang terbagi menjadi dua kelas. Kelas tersebut nanti ada laki-laki dan perempuan dengan melalui citra mata yang dideteksi dari kedua output tersebut. Untuk selanjutnya yaitu akan metode yang kami gunakan, yaitu menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Untuk CNN sendiri yaitu metode deep learning yang dapat digunakan dalam computer vision seperti klasifikasi, deteksi, dan segmentasi. CNN belajar mengekstrak fitur dari citra dengan menggunakan pembelajaran dan kemudian menghasilkan fitur map. Struktur CNN berisi lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Pada jenis CNN yang umum digunakan mirip dengan MLP atau multi-layer perceptron yang mencakup dari beberapa convolution layer seperti pooling layer dan terakhir merupakan fully connected layer. Nah, untuk modelnya sendiri yaitu ada beberapa layer yang kami gunakan, ada 5. Yang pertama convolution itu. Nah, convolution sendiri adalah operasi matematis yang digunakan untuk menggabungkan dua set data seperti citra dan kernel atau filter. Dalam konteks ini, pada CN atau JSK, jaringan saraf tiruan, konvolusi digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur tertentu dari gambar seperti tepi, sudut, atau tekstur yang dapat digunakan untuk melakukan pengenalan objek. Selanjutnya, max pooling. Max pooling ini merupakan operasi yang digunakan untuk memperkecil skala gambar jika tidak digunakan dan menggantinya dengan konvolusi untuk mengekstrak fitur terpenting dengan menggunakan hal tersebut, maka akan memakan biaya komputasi yang lebih tinggi. Eh, jadi kami menggunakan max pooling untuk mengekstrak nilai maksimum dan dari beta filter sesuai dengan ukuran filter dan langkahnya. Yang ketiga ada hidden layers. Hidden layers merupakan lapisan tersembunyi dalam bagian arsitektur neural network. Dalam konteks ini, hidden layers merujuk kepada lapisan yang terletak di antara input layer dan output layer dalam suatu jaringan saraf. Seperti hidden layer tersendiri dari sejumlah neuron atau unit dan setiap koneksi antara neuron di satu layer ke neuron di layer berikutnya memiliki sebuah bobot atau weight. Yang keempat ada flattening. Flattening merupakan langkah untuk mengubah hasil operasi konvolusi dari polling ke dalam bentuk vektor satu dimensi sebelum masuk ke lapisan-lapisan terakhir dari jaringan saraf tiruan. Ini dilakukan dengan menggunakan operasi flattening yang mengkonversi matriks hasil konvolusi menjadi vektor. Yang terakhir ada dense. Dense neural network atau juga dikenal sebagai fully connected neural network adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang memiliki setiap neuron pada lapisan tertentu terhubung ke setiap neuron pada lapisan berikutnya. Jadi setiap neuron pada satu lapisan terhubung sebelumnya dengan semua neuron pada lapisan berikutnya. Yang terakhir ini ada evaluasi hasil program yang telah dibuat. Berikut rangkuman dari hasil programnya. Dilihat dari tingkat akurasi algoritma yang kami gunakan, yaitu metode CNN, Convolution Neural Network, untuk klasifikasi jenis kelamin berdasarkan pada citra gambar mata, ini mendapatkan nilai akurasinya mencapai 89%. Itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan algoritma yang berbeda. Untuk performance reports, hasil akhirnya dengan nilai skornya untuk female presisinya yaitu 86% dan male eyes 93%. Untuk nilai recall female dengan nilai 91% dan male eyes 88%. Untuk nilai F1 score dengan nilai
female sendiri 89% dan male eyes 90%. Dan nilai akurasi yang didapatkan pada jumlah data tersebut yang sudah di training yaitu sebesar 89%. Nah, untuk kesimpulan akhir dari implementasi kali ini ada dua yang kami peroleh, yaitu klasifikasi jenis kelamin berhasil dilakukan dengan melalui mengacu pada citra mata manusia dengan metode tadi CNN yang dataset outputnya citra mata male atau female dengan akurasi yang diperoleh sekitar 89%. Nah, untuk uji coba programnya, di sini kami menggunakan IDE Kaggle, yang dimana pertama, di sini kami mengimport beberapa library, yaitu ada library Pandas, NumPy, Plot, dan OpenCV, dan terutama juga ada TensorFlow dan Keras. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemetaan data atau mapping dataset. Nah, untuk mapping dataset ini yaitu untuk memilih folder path yang berada tadi di mana tadi menggunakan output female dan male. Nah, sudah dimasukkan ke dalam dataset pemetaan ini. Nah, selanjutnya yaitu program ini eh, memplot sebuah bar plot atau plot batang untuk mengetahui berapa jumlah dari kedua dataset tersebut. Di sini terlihat ada kedua dataset yaitu male eyes dan female eyes, di mana male eyes lebih banyak atau lebih besar datanya ketimbang dari female eyes. Yang selanjutnya ada program yaitu mengamati pengumpulan data, di mana pada program ini digunakan untuk mengamati kedua program dengan menggenerate program tersebut menjadi 5 baris. Di sini ada beberapa gambar citra mata perempuan dan wanita, perempuan dan pria. Ada female S dan male S. Nah, selanjutnya untuk program selanjutnya sampai ke bawah akan saya berikan kepada rekan saya yaitu saudara Niko. Mungkin bisa melanjutkan program saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Diano atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan meneruskan kelanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh Saudara Diano sebelumnya. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang uh, memisahkan dataset. Di sini kami membagi dataset yang banyak menjadi 4 macam, yaitu label laki-laki dan label perempuan. Ini terdapat 2 label, yaitu label pengujian dan label pelatihan. Kami mengonversi label tersebut menjadi numerik atau agar lebih mudah dalam melakukan pengujiannya lebih lanjut, sehingga menjadi seperti berikut, yaitu kumpulan data pelatihan dan kumpulan data pengujian itu kami training kembali yang dari tabel yang di atas ini, sehingga menjadikan jumlah gambar yang ada di data pelatihan yaitu 8.643 yang dibagi menjadi label prianya itu 3.914 gambar, dan gambar mata wanitanya yaitu 4.729 dengan data pengujian dengan total 2.882 dengan jumlah mata pria 1.288 dan jumlah mata wanita 1.594. Di sini saya memisalkannya yaitu yang prianya menjadi 1, wanitanya menjadi 0 yang akan didefinisikan lebih lanjut di bawahnya, yaitu membangkitkan 4 gambar dan dataset untuk dilatih lebih lagi.
yaitu membutuhkan data pelatihan dan mempersiapkan data set validasi dan data pengujian yang sehingga menjadikan dua kelas yaitu laki-laki dan perempuan tadi yang saya sebutkan dan akan menjadikan kelas kelas indicase dan image shape-nya seperti berikut. Dan image shape-nya 75753. Terus dipanggil kembali untuk melakukan settingan model CNN. Kami melakukannya yaitu dengan pertama dengan convolution, yang kedua di index polling, yang ketiga melakukan hidden layer, keempatnya melakukan flatten, kelimanya melakukan dense neural network atau DNN, sehingga menjadikan seperti ini. Kita melakukan metode sequential dengan total parentnya 43.433 dan trainable params-nya 43.369 dan not trainable params-nya 64. Terus kita melakukan kompilasi dan pengujian. Kita compile dan kita melakukan training menggunakan epoch 10 sehingga menghasilkan akurasi 0,89 dan mendapatkan dan menghasilkan grafik yang bisa menjadi dua, yaitu training and validation akurasi dan training and validation loss. Dari dua grafik ini kita mendapatkan skor CNN-nya dengan tes loss-nya 0,25 dan tes akurasinya 0,89. Dan kita juga melakukan classification report dengan Yebrand CNN dan Yebrand CNN-nya ini kami bagi menjadi dua, yaitu test set yang sebenarnya menjadi data awal dan setelah yang Yebrand CNN-nya itu setelah kita olah sehingga menjadikan kita seperti berikut dengan classification berikutnya dengan pemisahan nolnya itu female, satunya itu male. Dari data classification report ini kita juga mendapatkan hasil confusion metriknya seperti berikut sehingga kita tahu hasil dari TP, TN, FP. Sekian dari presentasi ini. Apabila ada kesalahan, sekian. Terima kasih.